Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat taat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan keistiqomahan kita pada malam hari ini, apa-apa yang telah kita luapkan pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan curahkan kepada Sayyidul Mursalin, Khataman Nabiyyin, baginda Nabi Muhammad SAW, yang semuanya kita yang pada malam hari ini berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Akhirnya fillah, pada malam hari ini kita bahas hadis yang keempat, Al-Hadis Rabi. Sebelumnya kita pernah bahas hadis yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita bahas hadis yang keempat, Al-Hadisul Rabi, hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Jadi kalau ada hadis yang diawali dengan Ibn Umar, itu berarti dia Abdullah ibn Umar. Terus kemudian Ibn Mas'ud, itu berarti Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ada sahabat Nabi Muhammad SAW, 4 sahabat yang umurnya belum sampai umur 40-an, masih 30-an ke bawah, itu ada 4 nama Abdullah. Yang mana nama 4 Abdullah ini adalah semuanya ini orang-orang yang berilmu. Pas meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, 4 Abdullah ini mereka jadi istinbat atau rujukan bagi para sahabat Nabi yang udah tua, kayak Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar itu pas beliau Nabi Muhammad meninggal, ngambil istinbat dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi biografinya kurang lebih Abdullah bin Mas'ud ini, sahabat Nabi yang riwayatkan hadis pada malam hari ini. Beliau itu sebelum masuk Islamnya dulu, beliau ini seorang pekerja. Kerjanya apa kalau orang-orang dulu? Ngembala domba tersesat, ya, ngembala domba. Ya, ngembala domba. Jadi pas ngembala domba di satu bukit, Abdullah bin Mas'ud ini ngembala domba. Kemudian di pertengahan jalan lihat dua orang tua. Maksudnya tua itu umurnya lebih tua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian disamperin, Abdullah bin Mas'ud disamperin sama 2 orang tersebut. 2 orang tadi siapa? Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq. Disamperin buat apa? Ternyata 2 orang tadi itu lagi kehausan. Akhirnya datang nyamperin Abdullah bin Mas'ud. Dia tuh lagi bawa kambingnya banyak kan, dombanya dibawa. Pas tanya, ya gulam, wahai anak, apakah kamu bisa memberikan kepada kami sebuah air? Terus dibilang Abdullah bin Mas'ud, wahai paman, aku gak punya air, kalau air gak punya. Terus kemudian dilihat di kambing-kambingnya itu, di dombanya itu ada yang lagi, apa sih kalau ini bunting ya bahasanya? Hamil ya? Ya, lagi hamil kayak gitu. Kalau diperes, ada kan kambing diperes? Kayak misalkan kambing etawa, pernah makan minum susu kambing etawa? Nah, gak pernah beli. Ya, jadi kayak gitu. Pas dilihat ada tuh kambing yang bisa diperes dan susunya itu bisa diminum, bisa dikasihin. Terus diminta sama Nabi Muhammad. Terus apa dibilang Abdullah bin Mas'ud?
wahai paman, aku nggak bisa ngasih. Aku nggak bisa ngasih. Karena apa? Karena aku di sini tuh cuma pekerja. Jadi kalau misalkan aku kasih, nanti jadinya apa? Aku berbohong sama bos loh, saya gitu ya. Aku berbohong sama yang punya kambing ini, karena bukan aku yang punya. Akhirnya apa? Orang kalau misalkan lagi kehausan, kita digituin, padahal kan kita tahu kan bosnya. Nggak tahu. Kesel gitu lagi kehausan di tengah gurun pasir kayak gitu, dijawabnya kayak gitu orang kecil lagi. Kesel. Tapi Rasulullah nggak kesel. Rasulullah apa? Tersenyum, malah didoain. Allahumma faqihna fiddin alim ta'wil. Itu doa dari itu tuh seringlah kita dengar ya, masyhur doa-doa itu tuh masyhur di telinga kita. Itu doa dari apa? Dari kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi apa? Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, semoga berikanlah dia kefakihan dalam agama, wa alim ta'wil, dan juga diberikan kefakihan dalam ilmu ta'wil atau ilmu hikmah. Kemudian apa nggak dikasih tadi, kambingnya dikasih, akhirnya Rasulullah senyum, kemudian didoain. Kemudian Rasulullah kehausan, itu mukjizat ada di situ juga. Terus kemudian ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau ngasih kambing yang tadi itu bisa diperah susunya, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah megang satu kambing. Ya kambingnya ini kambingnya kurus, cewek tapi kurus, belum ada tanda-tanda buat bisa ngeluarin ASI ya, bahasa halusnya ASI. Kalau susu lebih vulgar mungkin ya. ASI. Seneng ya kalau ya susu gitu. Ya, terus diambil bahasanya. Iya, ASI. Akhirnya dipegang itu kambing. Secara nggak langsung itu kambing langsung apa ya, bengkak gitu, melendung langsung. Melendung. Habis itu keluar itu benih-benih yang susu itu keluar. Gak usah diperes aja itu udah hampir netes-netes kayak gitu. Akhirnya apa? Diperes sama Rasulullah, diperes keluar. Abdullah bin Mas'ud langsung heran-heran. Ini orang penyihir apa bukan? Bisa-bisa kambing yang kurus, gak ada tanda-tanda buat bisa keluarin perahan air susu, pas dipegang keluar itu air susunya. Pas diminum tuh Sayyidina Abu Bakar. Ditawarin itu juga Abdullah bin Mas'ud. Saking terheran-herannya dia tuh sampai geleng-geleng terus, gak berhenti. Terus dikasih tahu sama Sayyidina Abu Bakar, wahai anak muda, ya bilang bahwa yang kamu tanya, yang kamu tolak tadi itu, bahwa sesungguhnya dia itu Rasulullah yang namanya familiar di kalangan bangsa Mekah waktu itu. Jadi nggak tahu bahwa itu Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Di zaman dulu tuh emang viral misalkan nama kita viral gitu di dalam dulu, terkenal tuh bang. Tapi nggak tahu mukanya yang kayak gimana, wajahnya yang kayak gimana. Cuman namanya itu selalu digadang-gadangkan nama orang zaman dahulu. Jadi salah satunya itu Abdullah bin Mas'ud yang 4 Anda bilang tadi. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud itu suatu orang sahabat yang selalu jadi rujukan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sebab doanya Nabi tadi, Allahumma faqihu fiddin alimu ta'wil. Kemudian siapa lagi yang 4 sahabat ini? Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ada Sayyidina Umar bin Khattab. Terus kemudian ada Abdullah ibn Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin nggak tahu juga ya. 4 tahunnya ini 4 khulafaur rasyidin tahu. Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu tahu ya. 4 Abdullah ini nggak ada tahu. Allah ya, Abdullah Fulan tadi. Ya ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Terus kemudian ada Abdullah bin Zubair. Semuanya itu periwayat hadis-hadis semua. Beliau ini 4 orang yang masih umurnya belum terlalu tua, tapi udah jadi perawi hadis yang terbanyak. Salah satunya Abdullah bin Umar itu 2663 hadis, kurang lebih banyaknya. Itu Masya Allah, masih muda. Terus kemudian yang lebih, ada Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Amr bin As, tapi Abdullah bin Abbas. Yang beliau ini anaknya Sayyidina Abbas. Kalau
bahasa kita misanan lah ya, misanan. Nah jadi ada 3 tuh ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sama Abdullah bin Amr bin As. Di umur 13 tahun ini Abdullah bin Mas'ud ini beliau udah menjadi rujukan para sahabat. Pas meninggalnya apa? Pas meninggalnya beliau di umur 73 tahun beliau meninggal apa? Pas meninggal diangkat kerandanya, ada burung masuk ke dalam kerandanya, masuk tuh burung ke dalam kerandanya. Pas diberhentiin dibuka nggak ada burungnya. Pas sudah nyampe peristiwa terakhir di liang lahat, ada bunyi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu salah satu juga kalau kita orang nih di Indo, kalau kita meninggal pasti ada kan akhir-akhir nih, kayak misalkan yang talqin kayak gitu, terus baca itu kan, dengar, pasti kita sering dengar. Itu salah satunya istimewa dari Abdullah bin Mas'ud waktu beliau meninggal. Jadi itu kurang lebih biografinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian apa hadisnya? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yursalu ilaihi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yurma'u bi 40 kalimah bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'idun. Fallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi a'mali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi a'mali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi a'mali ahli nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dira'un fayamalu bi a'mali ahli jannah hatta ma yakunu alaihi alkitab fayamalu bi a'mali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ini hadis panjang dan juga ini hadis tentang asal usul terjadinya penciptaan manusia. Kita tuh semua dari mana sih diciptainnya? Kita dari mana diciptainnya? Dari apa sih? Dari apa? Manusia itu diciptain dari apa? Selain dari aslinya kita nih, kita anak antum semuanya yang laki-laki yang perempuan itu asal usulnya itu dari apa sih? Dari apa? Dari emas, dari dirham, dari dinar, dari fulus, ya enggak kan? Dari apa? Hah? Bukan dari sana, itu mana ya? Dari tanah. Keren itu mana itu? Dari tanah. Kita yang di sini dari tanah. Dan banget itu. Bapak itu keluar di tanah itu, masukin ke radio. Ya. Gak apa, itu memang. Tapi kita nih di sini, kita asal usul kita tuh keluar dari sini tuh kita dari apa? Dari alaqah, yaitu suatu air yang hina. Itu sebenarnya bahasa aslinya tuh di harfiahnya tuh alaqah itu bukan air mani, bukan sperma, tapi suatu air yang hina. Jadi kita semua ini dari mana semuanya? Dari air mani kan? Dari setetes air mani yang banyak, terus kemudian berebutan menuju ke sel telur. Akhirnya nyampe satu doang, yang finish satu doang. Coba kalau misalkan itu finish semua nyampe semua berapa tuh? Masuk nalar gak? Ibu kita itu banyak banget tuh anaknya, bisa 99, ya kan? Bisa 1001, saking banyak. Tapi qadarullah apa? Satu doang yang nyampe, yang tembus goalsnya itu satu doang yang jadinya amal, jadinya udah, jadinya video segala itu. Dari rebutan sperma yang dulu menembus satu sel terus. Ya, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Jadi kita ini semuanya yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, 40 hari. Jadi sebelum penelitian dokter yang katanya 40 hari jadi
air mani menuju ke sel telur, kemudian menjadi daging, menjadi segumpal darah, kemudian jadi entar 4 bulan itu berbentuk manusia. Itu sebelum dokter itu menemukan penelitian kayak gitu, itu udah ada di hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Dan kemudian dari air sperma, air mani tadi kemudian menjadi alaqah, segumpal dan daging apa darah? Alaqah. Hah? Jawab aja, nggak usah geragi-geragi. Alaqah. Ya, dari 40 hari dari air mani kemudian menjadi alaqah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dari daging kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian di 4 bulan itu, di 4 bulan dari kan 40 hari tadi ya, dari air mani, segumpal darah, kemudian segumpal daging. 40 kali 3 berapa? 120 itu kalau dikalkulasi berapa bulan? 4 bulan. Nah, jadi 4 bulan itu kemudian menjadi di apa? Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian disuruh tuh malaikat sama Allah Subhanahu wa taala fayanfukhu fihir ruh. Kemudian di pas 4 bulan itu, kalau misalkan kita di sini orang tahu misalkan siapa yang udah punya anak di sini, pasti di 4 bulan atau 5 bulan itu pasti kelihatan tuh anaknya. Ya enggak? Kelihatan nih anaknya. Ini modelannya kayak gimana nih? Udah kelihatan? Iya. Modelnya kayak bioma. Alhamdulillah sih. Bayang Pak Kopir loh. Bayuk maru bi arba'ina kalimat. Kemudian di situ tuh dituliskan 4 perkara atau 4 kalimat. Bikat birizkihi. Jadi kita selama di perut itu dituliskan bikat birizkihi, ditulis rizkinya. Wa ajalihi, kapan dia matinya. Terus wa amalihi, dan juga perbuatannya. Perbuatannya ada 2, wasaqiyun ausaidun. Perbuatannya baik atau buruk. Terus kemudian fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi a'mali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Sebelum kita masuk ke yang surga nanti, yang neraka, semuanya kita yakin kalau di sini kita itu semuanya manusia mempunyai rezekinya masing-masing. Bahkan rezeki itu gak bakal nyampe sama seseorang. Jadi seseorang itu gak bakal mati sebelum rezekinya nyampe ke orang tersebut. Kayak misalkan contohnya, banyak orang di rumah sakit itu sekaratul maut, dikasih makan bubur, dikasih makan apa, itu gak masuk, ketolak kan. Itu saking apa? Karena emang rezekinya itu udah cukup segitu. Tapi sebelum kita meninggal, banyak orang juga yang dikasih makan, dikasih buah-buahan sembuh, karena emang rezekinya masih nyampe sama orang tersebut. Jadi kita nggak usah takut sama perkara rezeki. Tapi jangan mentang-mentang kita rezekinya udah dikasih sama Allah, kita nggak kerja, itu salah juga, itu perspektif yang kayak gitu. Tapi kita nggak boleh yang namanya takut sama rezeki, karena semua orang, semua makhluk yang diciptain sama Allah Subhanahu wa taala ini pasti mempunyai rezekinya masing-masing. Yang tertakar tidak akan pernah tertukar. Cacing di tanah punya rezeki atau enggak? Di tanah, cacing punya. Bagaimana kita yang manusia, yang kata Allah Subhanahu wa taala ahsani taqwim, yang diberikan akal. Jadi kalau misalkan kita ngeluh rezeki, cuman satu perkaranya pasti dia itu orang yang kaslan, orang yang malas. Udah itu aja patokannya.
Bikat birizkihi wa ajalihi, dan juga kematiannya. Matinya kapan? Misalkan umur 18, umur 20, umur 30, umur 60. Kalau misalkan meninggalnya udah waktu itu, ya udah meninggal. Tapi beda cerita sama orang-orang yang bunuh diri. Itu udah bukan dari kategori bikat bi rizkihi wa ajalihi, beda kategori itu udah beda hal yang lain. Tapi kalau kita sebagai orang yang muslim, respektif kita orang muslim, kalau kita harus percaya bikat bi rizkihi wa ajalihi. Kemudian juga wa amalihi, dan amalnya ini, perbuatannya. Perbuatan kita baik atau buruk itu juga udah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Wasakiyun aw saidun. Maka sampai di hadis ini, fawallahi alladzi la ilaha ghairu, sampai Nabi itu bersumpah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya di antara kalian di antara kalian para sahabat waktu itu, la ya'malu bi amali ahli jannah, bahwa sesungguhnya kalian itu beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa diraun, sampai kalian itu beramal dengan amalan surga, sampai kalian ini dekat sama surga tinggal sejengkal, diro, kurang sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, kalau memang udah tertulis fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi ahmali ahlinna, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa diraun, fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi ahmali jannah, fayadkhuluha. Jadi walaupun kita yang hadir pada malam hari ini, semuanya yang ngaji pada malam ini, kalau misalkan Allah udah tuliskan kita nih penghuni neraka, jadi kita pasti bakal masuk neraka. Kalau misalkan kita ini semuanya ahli surga, amin ya rabbal alamin, pasti kita bakal masuk surga. Jadi kalau bahasa perfilman itu udah ada skenario nya kita hidup di dunia ini. Tapi ini tuh semua ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita nggak boleh ngejustifikasi orang, wah dia masuk surga, wah dia masuk neraka, itu nggak boleh. Itu bukan kehendak kita. Tapi kita meyakini bahwa semua orang itu punya 4 perkara tadi, bi ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw saidun. Semuanya sudah tertulis sama Allah Subhanahu wa taala pas kita diciptain di dunia sama di perut ibu tadi yang 4 bulan tadi. Jadi kalau misalkan kita, naudzubillah, semuanya naudzubillah, kita pas sekarang ini mudahnya ngaji mulu, terus kita pas akhir hayatnya kita nggak tahu, iya nggak? Entah kita naudzubillah kita murtad, naudzubillah kita su'ul khotimah meninggalnya, ada yang tahu di sini, nggak ada yang tahu. Anak nggak tahu, antum nggak tahu, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadi orang muslim itu nggak pernah dibolehkan namanya justifikasi, namanya kita ngejudge orang itu wah ahli neraka nih gara-gara sering maksiat mulu, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan ada maksiat, minimal mungkin kita, kalau kita bisa ngasih tahu, minimal kita benci dalam hati, kita doain biar dia dapat hidayah. Nggak boleh kita ngejudge orang itu, bukan ajaran Nabi Muhammad, nggak kayak gitu, nggak ngajarin kayak gitu. Mana pernah kayak misalkan ini taklim di mana gitu, di majlis Rasulullah atau di majlisnya para habaib yang benar-benar thariqahnya benar, ada ngasih tahu ngejudge, wah nggak ada kayak gitu. Ngejudge itu nggak pernah diajarin, thariqah baru itu nggak pernah ngejustifikasi orang. Makanya kalau misalkan kita yang ngikuti thariqah baru nggak boleh ngejudge orang itu ahli neraka atau ahli surga. Apalagi kita ngafir-ngafirin orang, bid'ah itu bukan ajaran baru. Ya, jadi kita nggak boleh ngejudge orang, tapi kita harus meyakini kalau kita misalkan hadis tadi itu memang benar adanya. Kalau misalkan kita diciptain udah dari rezekinya, amalnya, kematiannya udah Allah tentuin di pas kita ditiupkan roh. Dan juga ada sebuah kisah di Mesir itu, pernah ikut kajian kitab Arba'in ini, Dr. Faisal Ali Idris itu bilang bahwa di Mesir itu ada orang muadzin. Tahu muadzin? Tahu muadzin, tukang azan 5 waktu. Bukan kita pas azannya maghrib sama isya doang, bukan. Ini 5 waktu tanpa dibayar di Mesir.
5 waktu tanpa dibayar selama 38 tahun. Kita ini 38 hari nggak mungkin bisa 5 waktu. Azan lagi. Ini beliau orang 38 tahun azan di satu masjid. Itu tapi zaman dahulu. Jadi kalau di zaman dahulu itu azan belum pakai mikrofon tuh belum ada. Jadi naik dulu ke loteng ya kan. Naik dulu ke loteng baru Allahu Akbar baru. Nah, pas udah hampir 37 sampai 38 tahun kata Dr. Faisal itu dia bilang. Nah, jadi di atas apa ya namanya, apa sih kalau di atas itu apa namanya ya? Iya, menara. Ya di menara. Pas dia mau azan udah selesai, lihat tuh di depan tuh ada cewek cakep, bodinya kayak kita Spanyol, ternyata orang Nasrani. Kemudian dia ini tergiur kan, hatinya. Akhirnya singkat cerita pokoknya dia itu pengen nikahin orang Nasrani tadi. Dia menggadaikan agamanya, meninggalkan agama Islam buat nikahin wanita Nasrani. Kemudian si orang muadzin tadi datang nemuin bapaknya, minta buat anaknya buat dikawini atau dinikahi. Pas kayak gitu anaknya ini bilang padahal udah nolak, gak mungkin, kita gak bakal bisa nikah. Kamu seorang muadzin yang udah terkenal, sedangkan aku Nasrani, kita bertentangan lah bahasa.